Selamat pagi, Shalom. Hari ini saya akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Pagi hari ini saya beri judul Monster yang Bikin Iblis Kangen. Saudara pernah kangen sama seseorang? Pernah ya? Nah, saya mau kasih tahu bahwa ada monster yang bikin iblis kangen banget. Dan masalahnya monster itu ada di dalam diri kita, saudara. Dan itu bikin iblis kangen banget. Minggu lalu kita sudah belajar bersama soal penampakan monster pribadi dalam diri kita yang bikin kita galvok. Anak-anak muda bilang, gagal fokus. Monster ini bikin kita gagal fokus untuk menggenapi janji baptis kita. Janji baptis kita adalah kita mau meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru bersama Kristus. Tetapi monster itu bikin kita gagal fokus, saudara. Nah, minggu ini saya akan melengkapi perspektif kita bagaimana hubungan iblis dengan monster pribadi kita. Saya berharap pelajaran ini akan membuat kita menyingkirkan monster supaya iblis nggak kangen sama kita. Ya, kalau saudara punya mantan misalnya ya, terus mantan saudara tuh hubungin saudara terus, saudara jengkel kan? Udah punya pasangan baru nih, udah punya pacar baru nih misalnya, mantannya terus hubungin, pasti apa yang saudara lakukan? Diblok gitu kan. Kalau saudara memang setia gitu kan, diblok karena ini bikin mengganggu banget. Nah, jadi seperti mantan, iblis tuh kangen banget dengan monster di dalam diri kita. Itu sebabnya hari ini saya akan ngajak kita untuk lihat perspektif monster yang bikin kangen ini. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan ada 4 area monster, saudara. Pikiran yang liar, itu bisa curiga, negative thinking, impuls seksual, gak bisa lihat diskon, dan hal-hal yang lain. Emosi negatif kita juga bisa marah, dendam, kepahitan. Lalu area berikutnya adalah perilaku. Itu kebiasaan-kebiasaan buruk, perkataan kotor, suka bertengkar. Dia nggak lihat atau nggak tahan kalau nggak ada orang bertengkar. Jadi dia maunya membuat orang bertengkar terus. Ada orang suka seperti itu, saudara. Ya, suka menunda, berdusta, mencuri, nggak disiplin. Ini perilaku monster-monster di dalam diri kita. Lalu ada area fisik, saudara. Ini yang Rasul Paulus sebut dalam tulisannya duri dalam daging. Itu bisa berupa sakit bawaan sejak lahir atau sakit yang menimpanya saat dia sedang bekerja atau melakukan sesuatu. Dan itu membuat orang merasa kecil hati atau merasa rendah diri karena fisik yang kemudian menjadi area monsternya. Waktu saya pertama kali pakai kacamata, saudara, saya malunya setengah mati. Ya, malunya gitu ya. Apalagi di usia-usia puber gitu, saudara ya. Saya jadi kayak robot gitu rasanya. Pertama kali pakai kacamata itu kayak enak sih, ngelihatnya jelas enak. Tetapi malu karena teman-teman saya kok matanya bagus, nggak pakai kacamata, saya pakai kacamata, itu malu. Ada orang tertentu yang malu, yang saudara mungkin sebagian pakai kacamata justru bergaya gitu. Tetapi ada orang yang merasa malu. Akhirnya dia pakai lensa kontak karena malu lihat pakai kacamata. Tapi beberapa orang monsternya bukan soal itu. Dia malah senang pakai kacamata, matanya bagus, dia pakai kacamata yang tidak minus. Ya, karena dia pikir itu gaya dan mungkin kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, lebih smart mungkin, maybe menurut dia. Jadi ada monster-monster seperti itu, saudara, di dalam diri manusia. Kemudian saya sudah jelaskan juga ada 4 sumber monster, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1 faktor internal yaitu kodrat dosa kita. Kodrat dosa yang terbawa dari Adam. Kemudian 3 faktor eksternal itu pola asuh yang buruk. Bayangkan kita ini udah rusak oleh kodrat dosa, diasuh lagi secara tidak benar. Lalu lingkungan yang udah nggak benar lagi, atau yang nggak mendukung paling tidak. Dan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk sejak kecil, pengalaman di sekolah, pengalaman di kuliah, di kerjaan, ada pengalaman-pengalaman buruk, dan itu semua terakumulasi menjadi yang kita sebut luka batin. Dan ini menjadi monster di dalam
diri kita, saudara. Dalam Roma 7 ayat 16-17, Rasul Paulus katakan begini, "Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku." Kata dosa yang ada di dalam akunya itu bahasa Yunaninya oikeo. Jadi dosa oikeo artinya dosa yang menghuni. Oikeo itu berhubungan dengan oikos. Oikos itu bicara rumah dalam bahasa Yunani. Maka dosa yang membangun rumahnya, dosa yang menghuni di dalam diriku. Itulah yang kemudian kita sebut penghuni. Kodrat dosa itu penghuni, dan itulah yang kemudian kita namakan monster pribadi. Rasul Paulus, saudara-saudara, pernah bersaksi bahwa ia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Artinya dia merasa dirinya nggak bermonster. Aku adalah orang yang mentaati hukum Taurat, aku tidak bermonster. Tetapi setelah dia mengenal Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus, dia baru bisa melihat ternyata ada monster, ada penghuni di dalam dirinya. Ketika dia pakai kacamata Taurat, dia nggak bisa lihat monster. Tapi ketika dia lihat cermin Injil, maka ternyata dia bisa lihat ada monster di dalam dirinya. Itu sebabnya kalau kita baca Filipi 3 ayat yang keempat, ini before dia mengenal Injil, saudara. Sebelum Rasul Paulus kenal Injil, dia ngomong gini, "Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi." Jadi ketat banget melakukan Taurat menurut versinya. Lalu ayat 6, "Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat." Bagi orang Yahudi dihalalkan saat itu untuk menganiaya orang Kristen sesuai dengan fatwa yang keluar dari Mahkamah Yahudi. Jadi Rasul Paulus merasa dirinya sebelum kenal Injil, dia tidak bercacat, dia tidak bermonster. Dia katakan, dalam mentaati hukum Taurat aku nggak bercacat, tidak bermonster, saudara. Tetapi setelah dia mengenal Injil, apa yang terjadi di ayat 7? Dikatakan gini, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Jadi saudara bisa melihat ketika Rasul Paulus belum mengenal Injil, belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, dia merasa nggak bermonster. Karena saya merasa saya sudah saleh, kata Rasul Paulus. Saya merasa saya sudah melakukan hukum Taurat. Tapi setelah dia kenal Kristus, ternyata dia menyadari dirinya bermonster. Kenapa? Karena ada tuntutan, karena ada refleksi yang lebih dalam dari Injil itu, saudara. Injil itu bisa membuat Rasul Paulus melihat ke dalam dirinya. Ternyata saya begitu hancurnya. Setelah mengenal Injil Kristus, bukan hanya melihat monster pribadi, saudara. Dia bukan cuma bisa lihat monster pribadinya, Paulus juga menyadari ketidakberdayaannya menaklukkan kodrat dosa itu. Dan itu terekspresi ketika dia menulis Roma pasal 7 ayat 15-23. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jadi agak berbeda dengan terjemahan TB. Dikasih judul di terjemahan firman Allah yang hidup itu gini, saudara, ingin tetapi tidak dapat. Tuh kan? Ingin tapi nggak dapat. Ini monster pribadi. Dia mau melakukan yang baik tetapi nggak dapat. Kenapa? Karena ada monster pribadi itu. Itu di pasal 7 dia ngomong. Nanti di pasal 8 dia bicara dipimpin oleh Roh Kudus. Itu di kitab Roma. Kenapa? Karena
Tanpa pimpinan Roh Kudus, walaupun saya sudah percaya Yesus, tapi saya tidak mau hidup dipimpin Roh Kudus, maka saya tidak bisa menaklukkan monster pribadi. Itu inti pesannya. Saya bacakan kepada saudara. Saya sama sekali tidak dapat memahami diri saya sendiri. Ini tentu sebelum dia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena sebenarnya saya ingin melakukan hal-hal yang baik, tetapi saya tidak dapat. Saya melakukan hal-hal yang tidak saya kehendaki, hal-hal yang saya benci. Saya tahu benar apa yang saya lakukan itu salah. Bukankah dari banyak kita seperti itu toh? Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, dan perasaan bersalah merupakan bukti bahwa saya mengakui hukum-hukum yang saya langgar itu. Kita sudah tahu secara teori itu berdosa, tapi kita lakuin. Itu pergumulan yang Rasul Paulus alami, saudara. Dan itu dia tuliskan. Ayat 17. Tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu ini karena sebelum dia mau hidup dipimpin Roh Kudus. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, sebab yang melanggar hukum bukan saya, melainkan dosa dalam diri saya. Nah, ini monster. Dan monster itu menggerakkan dirinya tentunya. Tetapi Rasul Paulus sedang bicara sumber. Secara teori saya tahu itu salah, tetapi kenapa saya masih melakukan dosa itu? For example, secara teori saya tahu nonton film porno itu salah, tapi kenapa saya masih nonton film porno? Saya tahu kenapa mencuri itu salah, tetapi kenapa saya masih mencuri? Saya tahu marah-marah itu salah, tetapi kenapa saya masih marah-marah? Ini menunjukkan bahwa monster itu menggerakkan diri saya. Itu kata Rasul Paulus di sini, saudara. Jadi bukan saya yang melakukannya, saya nggak bisa buat apa-apa sebab yang melanggar hukum bukan saya, itu maksudnya tadi. Melainkan dosa dalam diri saya yang jauh lebih kuat daripada saya. Kenapa? Karena dia kasih makan terus tuh. Dia nggak kasih makan dirinya dengan pimpinan Roh Kudus, dia kasih makan dirinya untuk memperkuat monster dalam dirinya. Jadi monster itu mendorong saya melakukan perbuatan jahat. Ayat 18. Saya tahu bahwa saya benar-benar busuk. Tuh dia akui, busuk. Padahal sebelumnya dia bilang, menurut Taurat aku tidak bercacat. Setelah dia dapat cermin Injil, saya busuk ternyata. Saya benar-benar busuk sejauh menyangkut tabiat saya yang lama dan penuh dosa itu. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat berbuat baik. Saya ingin, tetapi saya tidak dapat. Nah, ini monster punya kerjaan. 19. Apabila saya ingin berbuat baik, saya tidak melakukannya. Dan apabila saya berusaha untuk tidak berbuat salah, saya malah melakukannya. Sekarang apabila saya melakukan suatu hal yang tidak saya kehendaki, persoalannya sudah jelas. Dosa masih menguasai saya dalam cengkeramannya. Rupanya sudah merupakan suatu kenyataan hidup. Ini realitasnya, saudara. Realitinya begini. Sudah merupakan suatu kenyataan hidup bahwa apabila saya ingin melakukan yang benar, saya melakukan yang salah. Saya malah melakukan yang salah. Karena tabiat saya yang baru, saya senang melakukan kehendak Allah. Nah, ini dia mulai mengkomparasi, dia mulai membandingkan. Tetapi ayat 23, ada sesuatu yang lain yang jauh di dalam diri saya, di dalam tabiat saya yang rendah. Nafsu rendahnya ini, yang berperang dengan pikiran saya, yang tahu itu salah, tapi nafsu itu terus mendorong untuk melakukannya. Dan menang, jadi nafsu itu menang, serta menjadikan saya hamba dosa yang masih ada di dalam diri saya. Ini udah percaya Yesus nih. Udah tahu ada tabiat baru yang dikaruniakan, tapi nggak dikasih makan. Yang malah monster itu terus berusaha memenangkan dirinya di dalam pikiran Paulus. Dalam pikiran saya ingin menjadi pelayan Allah yang penurut. Itu hukum akal budinya. Tetapi sebaliknya saya sadar bahwa saya masih diperhamba oleh dosa. Jadi sekarang saudara mengerti persoalannya. Rasul Paulus ngomong nih sama kita. Hidup
saya yang baru menyuruh saya berbuat benar. Benar kan? Seperti itu bukan? Jadi hidup kita yang baru di dalam Kristus jelas menyuruh kita berbuat benar. Tetapi nggak otomatis, saudara. Jadi Kristen terima Roh Kudus terus otomatis kita berbuat benar terus. Oh, nggak begitu ternyata. Tetapi tabiat yang lama masih ada di dalam diri saya, gemar akan dosa. Udah dibaptis, udah percaya Tuhan Yesus, bahkan sudah melayani Tuhan, tapi masih ada tabiat lama yang masih gemar berbuat dosa. Makanya saudara nggak usah heran kalau ada pendeta yang begitu berapi-api berkhotbah, tahu-taunya ketahuan melakukan dosa. Karena memang kita semua berjuang untuk mengalahkan diri kita, monster dalam diri kita ini yang gemar kasih makan dirinya dengan dosa. Jadi nggak ada yang kebal, saudara. Semua kita mesti waspada. Semua kita mesti melihat ada monster yang berbahaya. Ini pergumulan semua orang. Betapa celakanya keadaan saya, Rasul Paulus sadari. Dia ukur dirinya dari Injil, celaka saya. Kalau dari ukur dirinya dari Taurat, wah saya tidak bercacat. Begitu ukur dari Injil, betapa celakanya saya. Siapa yang akan membebaskan saya dari perhambaan kepada tabiat yang rendah ini? Syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus. Saya telah dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang memerdekakan saya. Jadi cara Tuhan membebaskan kita itu nggak otomatis. Cara Tuhan membebaskan kita itu adalah mengempowering, memberdayakan diri kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Maka diri kita lah yang harus berjuang untuk mengikuti kehendak Roh Kudus. Itu Roma pasal 7. Itu sebabnya Roma pasal 8 Rasul Paulus bicara soal dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya dengan difurnis, diisi perabotan oleh Roh Kudus, diisi furnitur dari Roh Kudus, dan kita di-clothing, dikenakan pakaian kodrat ilahi, baru kita bisa menaklukkan monster pribadi itu, saudara. Semua yang lama disapu keluar, semua perabot yang lama dibuang dan diisi dengan perabotan yang baru yang berasal dari sorga, yang dibawa oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah pengertian dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus itu seringkali kita bayangkan ada burung merpati yang ada di atas kita terbang gitu kan. Sekarang saya mau saudara mengimajinasikan dipimpin Roh Kudus berarti saya mengambil perabot-perabot yang diberikan Roh Kudus untuk ditaruh dalam diri saya. Perabot kasih, perabot murah hati, perabot jujur, perabot hidup benar di hadapan Tuhan. Itu semua perabot-perabotan, saudara. Perabot rendah hati, perabot yang tidak sombong. Ini perabotan-perabotan yang perlu kita ambil. Dan Roh Kudus sudah kasih gratis sebenarnya. Nanti kalau perabotan-perabotan itu sudah terisi di ruangan hati kita, monsternya nggak tahan. Saya duduk di sofa ini, panas. Monsternya bilang, saya mau buka lemarinya, dia pegang, panas gitu ya. Dia mau buka kulkasnya, kesetrum gitu ya. Jadi monsternya nggak tenang, gua nggak tahan tinggal di rumah ini, gua pergi. Itulah hidup dipimpin Roh Kudus, saudara. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. To take a part, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Tidak ada ayah yang sungguh-sungguh menyayangi anaknya tidak memberikan ganjaran. Semua anak-anak yang pernah punya bapak tahu itu. Ya. Tidak ada ayah yang sebenar-benar sayang yang tidak berikan ganjaran. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ayah kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Saya sejak kelas 2 SD itu sudah kehilangan papa, sudah kehilangan ayah saya. Dan saya masih ingat momen-momen yang penting di dalam hidup saya sama bapak saya. Salah satunya dia antar saya ke sekolah. Saya masih ingat, saya masih bisa gambarkan, seandainya saya pintar gambar, saya bisa gambarkan bagaimana saya duduk di kelas, papa saya tungguin saya di depan pintu. Dan ketika dia harus melakukan tugasnya, mengunjungi jemaat karena dia seorang pendeta, dia lalu dada saya, "Papa pergi dulu ya." "Ya, Pak." Sambil sedih karena baru kelas 1 SD, baru masuk kelas, saudara ya, ditinggal. Tapi dia cukup lama pandangin saya. Saya masih ingat gambarannya. Dan saya masih ingat saya dicukur oleh papa saya. Dia rapikan rambut saya, dia cukur, saudara. Mendidik. Tapi saya juga ingat pernah dia pukul saya pakai rotan. Ya, dia pukul saya, dia kejar saya keluar dari rumah lari, saudara. Dan saya masih ingat papa saya dengan mama saya harus berani meninggalkan saya karena mereka harus ibadah. Karena anak kecil kan seringkali mengganggu. Mereka harus melayani. Jadi mereka pergi ibadah rumah tangga di rumah-rumah gitu. Saya nangis ngomel mau naik ke Vespanya papa saya sama mama saya. Tapi dia harus tega membiarkan saya menangis. Dari situ saya belajar. Bukan mereka tidak sayang sama saya, tapi dia mau didik saya bahwa tidak semua maumu harus diikuti. Amin, saudara. Anak-anak dengar itu ya. Tidak semua maumu harus diikuti. Jadi kalau papa kita mendidik kita, dia punya maksud untuk mengajar kita. Itu sebabnya penulis surat Ibrani katakan mereka, ayah kita itu mendidik kita dalam waktu yang pendek. Pendek, saudara. Ini anak-anak kita harus dengar nih. Kalau kita masih punya orang tua, papa atau mama, disayangi baik-baik. Karena umur mereka semakin menua dan tidak selamanya mereka bisa sehat. Tapi kalau mereka masih bisa didik kita, bersyukurlah kita. Alkitab bilang dia mendidik kita untuk waktu yang pendek dengan apa yang mereka anggap baik, namanya pendidikan. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, dia hajar supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi kalau Bapa yang di dunia mendidik untuk waktu yang pendek, maka demikianlah Tuhan. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia mendidik kita seumur hidup kita ini. Begitu kita selesai, maka kita harus mempertanggungjawabkan kita mendengar didikannya atau tidak, saudara. Itu sebabnya saudara bisa memperhatikan bahwa Bapa di sorga itu mendidik kita. Kata mendidik itu paideuo. Makanya dari situ ada muncul pedagogi dan itu semuanya dari akar-akar kata seperti itu, saudara. Paideuo. Yang bisa berarti to educate, to train, melatih, mendidik, to instruct, memberi instruksi, to disiplin, memberi disiplin. Itulah pekerjaan seorang bapa yang mendidik. Tujuannya apa? Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Artinya menjadi kudus sama seperti Bapa di sorga kudus. Kamu dididik supaya kamu pintar sama seperti bapakmu pintar. Kamu dididik oleh gurumu supaya kamu bisa main musik seperti gurumu. Kamu dididik matematika oleh gurumu supaya kamu bisa berhitung seperti gurumu. Jadi memang ada kaitan erat antara didikan Bapa kepada seseorang dengan seseorang menjadi kudus sama seperti Bapa. Karena seorang guru yang mengajar muridnya, dia ingin mentransfer ilmu. Kenapa dia mentransfer ilmu? Karena dia mau muridnya menjadi seperti dia, yang memahami kebenaran, yang memahami pengetahuan, yang memahami teori-teori seperti dirinya memahami. Itulah pekerjaan seorang guru, bukan? Kenapa kita mengajar seseorang anak ilmu komputer? Karena paling tidak kita ingin dia memahami bagaimana mengoperasikan komputer. Kenapa kita ajar anak matematika, fisika, ilmu-ilmu sosial? Karena kita ingin dia memahami apa yang kita ajarkan, saudara. Maka kalau Bapa mau mengajar kita untuk hidup kudus, supaya apa yang Bapa pahami, kalau kita pakai kata itu, tentang kekudusan kita bisa pahami.
Bahwa kekudusan itu maybe misalnya adalah menjauhkan diri dari dosa. Maka kita menjauhkan diri dari dosa. Kekudusan itu adalah waktu kita menaklukkan monster pribadi kita. Itu yang Bapa mau, saudara. Jadi lewat firman-Nya seperti seorang guru, Bapa di sorga mau mentransfer pemahaman firman-Nya itu ke dalam diri kita. Artinya kalau seseorang tidak sedang berproses hidup dalam kekudusan seperti Bapa, maka ia tidak hidup di dalam didikan Bapa. Dia dididik tapi dia tidak mau didik, maka di situ disebut dia hidup di dalam kebodohan. Itu sebabnya di ayat selanjutnya dikatakan gini, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Orang yang mendidik kita mau kita memahami yang Dia pahami. Mau kita berkeadaan seperti Dia minimal. Yang tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, yang tahu 4 kali 4 sama dengan 16. Jangan sampai 4 kali 4 kamu jawab 12. Berarti kamu belum mencapai target yang diinginkan. Itu sebabnya dalam ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dalam bahasa matematika, hendaklah kamu tahu bahwa 4 kali 4 itu 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan sampai kamu kerjakan 4 kali 4, kamu taruh 9. Artinya kamu tidak mau diajar bahwa 4 kali 4 itu 16. Kamu maunya 4 kali 4 itu 9. Itu yang disebut hidup di dalam hawa nafsu dan kebodohan. Coba dinaikkan dulu ayat 14. Kamu nggak taat, coba naik. Nah itu. Sudah diajar 4 kali 4 itu 16 ya. Jangan ngotot. Oh enggak, saya mau buat teori baru. Dia enggak taat tuh. Dia mau buat teorinya sendiri. Dia mau turuti hawa nafsunya. Pokoknya 4 kali 4 itu 9. Bandel banget tuh anak ya. Badung banget kalau orang bilang. Dia turuti hawa nafsu. Dia pikir dirinya pinter, padahal dia bodoh. Makanya Bapa di surga ngomong, hendaklah kamu kudus, taat, karena aku kudus. Kalau seorang guru ibaratnya dia bilang, hendaklah kamu kerjain 4 kali 4 itu 16. Karena pemahamanku 4 kali 4 itu 16. Dan bukan cuma pemahamanku, pemahaman seluruh dunia 4 kali 4 itu 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita hanya merantau di bumi ini. Hidup kita tidak lama di bumi ini, saudara. Kalau Tuhan belum datang, kita masih hidup, ya berarti dunia ini akan sebentar lagi. Tapi kalau Tuhan belum datang, kita mati, kita akan sadar bahwa kita hanya sementara di bumi ini. Alkitab sudah kasih tahu kita hanya merantau dan menumpang di dunia ini. Tujuan akhir kita, final destination kita itu di kerajaan Bapa di sorga, di langit baru dan bumi yang baru. Itu sebabnya sebelum masuk ke dalam kerajaan Bapa, kita perlu mendapat edukasi. Kita perlu dididik, saudara. Sebelum orang naik SMP, dia harus dididik di SD. Nggak bisa dia langsung masuk SMP kalau dia tidak dididik di SD. Baik reguler maupun homeschooling maupun apa, tetapi tingkat pendidikan SD. Dia perlu dapat edukasi SD untuk bisa sampai ke SMP. Tidak bisa dia sampai SMA kalau dia belum mendapat pendidikan setingkat SD dan SMP. Maka sebelum kita masuk langit baru, bumi baru, keadaan di mana tanpa dosa, tanpa kejahatan, kita perlu diedukasi, dipersiapkan supaya orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa lagi, tidak menyakiti sesamanya lagi. Jadi kalau saudara tanya apakah di sorga nanti masih ada dosa, sudah tidak ada. Karena diedukasi, saudara. Diedukasi. Makanya orang-orang yang masuk ke sana itu adalah orang-orang yang tidak menyakiti hati sesamanya. Edukasi dari Bapa di sorga itu bisa berupa instruksi,
bisa berupa perintah, arahan, disiplin, ganjaran, latihan, dan berbagai ujian dalam hidup ini. Itulah model yang Bapa terapkan di dalam mendidik kita. Edukasi Bapa kepada kita bukan hanya sekedar supaya kita melakukan hukum Taurat seperti Rasul Paulus, tetapi supaya dalam segala hal, pikiran, perkataan, dan tindakan kita itu hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah yang Tuhan Yesus sebut dalam Matius pasal 5, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Karena kamu mau masuk kerajaannya, harus diedukasi dulu. Ini SD-nya untuk masuk SMP-nya. Ini SMP-nya untuk masuk SMA-nya. Ini SMA-nya untuk masuk universitasnya. Ini universitasnya untuk masuk ke dunia kerjanya. Amin, saudara. Itulah edukasi Bapa kepada kita semua. Dari perspektif inilah kita bisa mengerti ada monster pribadi yang harus ditaklukkan. Jadi Bapa mendidik kita. Kenapa dia mendidik kita? Kan saya sudah percaya Tuhan Yesus, Bapa. Kenapa lu didik saya lagi? Gitu. Kalau orang mau ngomel sama Bapa, kan saya sudah percaya Yesus, nggak cukup kah? Sorga kasih tahu, kamu harus dididik, nak. Bangsa Israel keluar dari Mesir tidak langsung ke Kanaan tuh. Harus lewati apa dulu? Padang gurun, dididik dulu sebelum masuk ke Kanaan. Harus dilatih, dibersihkan mental budaknya. Maka demikianlah kita orang percaya. Sebelum masuk kerajaan Bapa harus dibersihkan dulu. Itu sebabnya ada pembenaran, ada pengudusan. Selain kuasa kegelapan, monster pribadi inilah yang sering menghalangi kita menjadi pribadi seperti yang Bapa inginkan, saudara. Ini monster ini yang menggerakkan kita. Nggak usah taat. Pokoknya 4 kali 4 tuh 9, itu kata si monster. Padahal Bapa didik 4 kali 4 tuh 16. Nah, ada 2 musuh terbesar manusia, saudara. Di luar itu iblis, roh-roh jahat yang ingin mengganggu kita. Dan di dalam diri kita itu kodrat dosa, diri sendiri. Itulah monster, saudara. Alkitab menunjukkan bahwa perjuangan melawan manusia lama dapat menjadi kesempatan iblis mengintervensi atau menunggangi dan mengambil keuntungan di dalam diri kita. Kita ini udah ada kodrat dosa nih. Iblis berusaha ganggu kita, nggak bisa dia. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus. Tapi kita masih berjuang lawan diri kita ini. Walaupun di dalam Kristus kita masih punya kodrat dosa. Dan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus adalah membuat kita bisa menguasai kodrat dosa itu dan menaklukkannya. Nah, kalau kita tidak berusaha menguasainya, maka iblis bisa mendapat pijakan, mengambil keuntungan dari situ. Karena dia ada landasannya di sini, saudara. Nah, Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ini orang sudah percaya Tuhan Yesus. Rasul Paulus kasih tahu, kamu kan sudah percaya Yesus nih, tetapi sekarang kita ngomong nih, berhubungan dengan kehidupan kamu yang lama, kamu harus tanggalkan tuh manusia lamanya. Karena manusia lama itu menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya manusia lama itu bisa membawa kamu kepada kebinasaan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mari kita perhatikan ayat 27 itu. Bisa di next. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam terjemahan NIV, and do not give the devil a foothold. Jangan memberikan iblis suatu pijakan, landasan. Dalam terjemahan King James, neither give place to the devil. Jadi jangan kita memberikan tempat untuk iblis. Jadi iblis itu bisa mendapatkan kesempatan, pijakan, landasan,
tempat dalam diri kita kalau kita belum menanggalkan manusia lama, monster pribadi kita. Iblis bisa mendapat pijakannya, saudara. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 2 ayat 10 dikatakan lagi gini, barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ini intinya bicara tentang pengampunan. Sifat-sifat lama itu harus dibuang, itu intinya di situ. Kenapa? Dia berikan contoh pengampunan. Kamu harus mengampuni. Kenapa kamu harus mengampuni? Di ayat 11 dijelaskan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jadi walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, saudara-saudara, iblis itu masih bisa peroleh keuntungan dari dalam diri kita. Sebab kita tahu maksud iblis itu adalah menjatuhkan kita, anak-anak Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau kita nggak mau mengampuni, artinya kita mengembangkan salah satu monster pribadi. Konteksnya kan mengampuni di situ. Kita mengembangkan monster pribadi tidak mau mengampuni. Saya nggak mau ampuni, maka saya terus kasih makan monster saya dengan makanan tidak mengampuni, makanan kepahitan. Itu berarti kita memberi keuntungan kepada iblis. Kita memberi dia pijakan untuk bisa menguasai kehidupan kita. Kata beroleh keuntungan di situ dalam bahasa Yunaninya pleonektio. Itu terbentuk dari dua kata, pleon, lebih banyak, more, dan eko, to have, memilikinya. Jadi jangan kita memberi keuntungan kepada iblis, artinya jangan kita membuat iblis punya lebih banyak tempat untuk memiliki kafling di dalam diri kita ini. Makanya supaya dia nggak banyak kaflingnya, diganti perabotnya cepet-cepet gitu. Jadi beroleh keuntungan, pleonekteo, itu artinya memiliki lebih dari yang lain. To have more than another. Jadi kalau misalnya ada dua orang Kristen nih, yang satunya tidak mau ngampuni, yang satunya mau mengampuni, berarti yang satunya itu membuat iblis memiliki lebih banyak tempat di dalam dirinya. Pleonekteo itu bisa berarti mengingini atau mendambakan. Jadi iblis itu begitu mengingini dan mendambakan dia. To covet, mendambakan, mengambil keuntungan, to take advantage ya. Jadi iblis itu bisa mengambil keuntungan dari dalam diri kita. Dan menariknya bisa diterjemahkan mengingini, mendambakan. Ini yang saya sebut di judulnya tadi, monster yang bikin iblis kangen. Jadi kalau kita tidak mengampuni salah satu monster misalnya, kita sedang kembangkan itu. Dan itu membuat iblis kangen. Aduh, kamu kangenin banget saya, ya. Kamu bikin saya kangen. Karena apa? Kamu kasih tempat untuk saya. Kamu buka hatimu untuk saya masuk dan berpijak di sana, bersarang di sana, dan terus mengembangkan monster pribadi itu. Itulah yang disebut iblis bisa memperoleh keuntungan dari dalam diri kita. Itu sebabnya kalau seseorang tidak mengampuni, maka ia menjadi dambaan hati iblis. Coba colek kiri kanannya, kamu mau jadi dambaan hati iblis enggak? Kalau seseorang tidak menanggalkan manusia lamanya, maka ia menjadi orang yang paling diidam-idamkan atau dirindukan oleh iblis. Ya. Jadi kalau kita ini tidak mau tanggalin manusia lama kita ini, aduh itu paling diidam-idamkan, paling dikangenin sama iblis. Iblis tidak perlu lihat waktu ditanya, berapa nomor WA-nya itu? Gua hafal, nggak perlu lihat, karena gua kangen sama dia. Gua hafal nomor handphonenya. Jangan-jangan ada ini suami istri yang nggak tahu nomor handphone istrinya ini. Suami istri nggak tahu nomor handphone suaminya, nggak dihafal. Kalau saya hafal, saudara, dari pacaran tuh istri saya tuh, pacar saya tuh, saya hafal nomor handphonenya. Ya, sekarang jadi istri saya, sampai sekarang saya hafal nomor handphonenya. 0812 bla 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 gitu. Kalau dia sering lupa nomor handphone saya, mungkin banyak kerjaannya. Kalau saya pasti ingat, saudara. Ya.
Karena apa? Itu dambaan hati kita. Kita pasti ingat nomor handphonenya. Kalau tiba-tiba HP hang kita mau hubungin, gimana? Kita ingat kan? Coba, Abed ingat nggak nomornya Iva? Nah, diuji itu salah satu ujiannya itu. Gimana Joshua? Ingat nomor handphonenya? Atau Pak Rahman ingat nggak nomor handphone Ibu Yanti? Oh, sekarang kan zaman teknologi Pak, dilihat. Tentu itu tidak sebuah ukuran mutlak, saudara ya. Tapi yang saya mau kasih tahu di sini adalah kalau kita tidak tanggalkan manusia lama, kita menjadi orang yang paling diidam-idamkan, dikangenin sama iblis, saudara. Dan terakhir, kalau kita tidak berusaha menaklukkan monster di dalam diri kita ini, maka kita ngangenin iblis. Itu sebabnya kita perlu menaklukkan monster. Karena kita nggak mau buat iblis kangen sama kita. Bahkan kangennya itu luar biasa. Kalau iblis pergi, dia ingatin kita, aduh, tadi Pak Halu, dia lakukan itu, buat saya kangen banget gitu. Misalnya tuh, aduh, si Daniel, tadi dia lakukan itu, buat saya kangen banget tuh, gitu kan. Langsung dia telepon, Nel, nanti gua masuk ya. Kita lakukan yang lain lagi, yang lebih happy, yang lebih party gitu. Lu ngangenin banget lu, nggak ada lu nggak rame Nel. Kita di kumpulan para iblis nih ingatin kamu deh. Ada iblis misalnya suka nonton yang tidak benar, iblis suka bohong-bohong, iblis suka tipu-tipu gitu kan. Ngangenin banget. Nah, Daniel bagus nggak? Ini ilustrasi aja Nel ya. Contoh gitu ya. Kamu ngangenin banget, nggak ada lu nggak rame. Kamu tahu nggak Nel? Lu jadi pembicaraan waktu kita iblis-iblis nih kumpul lagi arisan. Tadi si Daniel tuh gini-gini, bikin kangen banget ya gitu ya. Saya sudah kembangin monster di dalam dirinya. Iya, dia senang tuh, happy dia. Gitu. Jadi pembicaraan para iblis tuh bicarain orang yang tidak mau menaklukkan monster pribadinya, nggak mau ikut pimpinan Roh Kudus. Saudara jadi pembicaraan di arisan para iblis. Mau? Nggak mau kan? Kita nggak mau digosipin kan? Jangan sampai kita digosipin iblis juga. Kalau kita nggak mau taklukkan monster lama kita digosipin sama iblis. Karena iblis kangenin kita. Karena iblis perhatikan kita. Dia kepoin kita terus. Karena kita memberikan pijakan. Dan itu memberi keuntungan pada dia. Itu sebabnya terakhir saudara, kalau kita nggak mau buat iblis kangen sama kita, mari kita taklukkan monster pribadi kita. Apa saja monster pribadi itu? Contoh-contohnya saya sudah berikan di khotbah minggu lalu. Kita mesti furnish, kita kasih perabot-perabot yang baru dari sorga. Kita mesti clothing, kenakan pakaian kodrat ilahi itu dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Ada satu lagu yang pernah saya ciptakan, saudaraku, kenakan kodratmu. Saya ingin kita nyanyi bersama-sama. Hidup di dalam kedaulatanmu, berjalan dalam pimpinan Rohmu, melayani dalam kerajaanmu, menjadi sempurna sepertimu. Ku kenakan kodratmu. Ku kenakan kodratmu, pikiran dan perasaanmu, menebus setiap waktuku untuk menyenangkan hatimu. Ya, nanti kita nyanyi ya, Evi setelah ini pimpin, kita nyanyi ya. Nanti saya main keyboard ya. Jadi kita mengenakan kodrat ilahi. Itu lagu saya ciptakan waktu subuh-subuh saya bangun berdoa. Waktu itu masih tinggal di Gria, saudara ya. Jadi saya bangun subuh-subuh, firman Tuhan tuh begitu menguasai hidup saya, sehingga saya bangun, saya karang lagu itu, dan jadi, saudara, dalam satu pagi subuh itu. Hidup di dalam kedaulatan Tuhan, berjalan dalam tuntunannya, melayani di dalam kerajaannya, jadi sempurna seperti Dia.
Kita mengenakan pikiran perasaan Tuhan, artinya kita mengenakan kodrat ilahi. Kita mengclothing diri kita dengan kodrat ilahi. Dan itulah cara kita untuk menaklukkan monster pribadi kita, saudara. Kita boleh belajar banyak teori konseling. Kita boleh banyak dikonseling oleh banyak orang. Tapi kalau kita tidak mengenakan kodrat ilahi, kita akan kembali jatuh dan terus mengembangkan monster pribadi. Maka kita perlu difurnis, kita perlu di-clothing dengan pimpinan Roh Kudus. Saya berharap kebenaran ini akan menolong kita semua untuk mengerti keadaan diri kita, saudara. Saya mau saudara memahami bahwa kita hidup sementara di bumi ini. Kita udah jadi Kristen, gak otomatis kita langsung hidup benar. Butuh perjuangan. Dan apa yang kita perjuangkan? Menaklukkan monster pribadi ini. Dan itu kita bisa taklukkan hanya dengan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hidup di dalam kedaulatan-Mu, berjalan dalam pimpinan Roh-Mu, melayani dalam kerajaan-Mu, menjadi sempurna seperti-Mu. Ku kenakan kodrat-Mu, pikiran dan perasaan-Mu, menebus setiap waktuku untuk menyenangkan hati-Mu. Ku kenakan kodrat-Mu, pikiran dan perasaan-Mu, menebus setiap waktuku untuk menyenangkan hati-Mu. Menebus setiap waktu, menebus setiap waktu.